sama Eno sama itu. Jadi ya itu sih alhamdulillahnya. Udah beberapa hari lagi ya walaupun masih sekitar sebulanan. Ada rasa deg-degan gak sih mau jadi istri orang loh ini? Deg-degannya kemarin pas aku menghadiri nikahan sahabat aku sendiri, kayak terus kebayangin sendiri, oh my god, ntar gue bakal begini, gue bakal begini, jadi kayak aduh ya Allah, deg-degannya bakal malah mikirin, aduh acara aku lancar nggak ya, teman-teman sahabat-sahabat aku bisa datang nggak ya. Prewed, tapi malahan konsepnya tertukar. Kamu yang ngasih bunga kayak itu sebenarnya awal itu dari mana sih konsepnya itu? Konsep yang mana, yang Padang ya? Pertama yang kamu ngasih bunga ke Eno. Oh iya itu oke. Jadi itu adalah konsep. Jadi tuh dari fotografer tuh bilang kayak coba satu pose yang dimana yang gaya kalian aja, yang kocak-kocak aja. Terus ya udah kayak kita awalnya bingung sih kayak kocak. Kita kalau disuruh tiba-tiba kocak kan aneh ya. Terus ya udah kayak tiba-tiba aku sengaja tiba-tiba kayak langsung bersujud, gak sujud sih apa namanya, berlutut terus kayak kasih bunga. Kayak emang gue sama itu suka berbagi peran gitu. Kadang ada yang gue mendominasi, kadang juga itu yang mendominasi. Dah karena berangkat dari itulah kayak apa salahnya gue yang ngasih lo bunga, emang selalu cewek yang dikasih bunga gitu. Jadi kayak ya gitu gitu. Ternyata dari situ kayak kita mengalir aja gitu. Terus ternyata hal itu divideoin lah sama teman kita, lucu juga ya begini gitu deh. Ya sempat ada komentar dari netizen juga. Ini konsep preweddingnya ngelawak apa emang bener konsep prewed? Iya, jadi emang ada konsep kita yang sedikit ngelawak, tapi ada juga yang serius juga. Kita juga nggak pengen yang kayak formal, harus kayak ngelihat serius gitu juga nggak pengen. Kita tetap ada sisi dimana emang sebenarnya kita berdua juga lawak aja gitu, kayak srek aja. Jadi ada dua sisinya pengen kita tampilin sih. Dan salah satunya yang serius adalah di adat Minangnya. Nah, tapi kalau yang di formalnya, yang biasanya, ya kita kalau ngelawak aja biasa gitu. Nah untuk yang konsep prewed adat Minang itu sendiri, Eno dari Minang ya? Iya, Eno asli Minang. Berarti permintaan itu dari siapa untuk ada konsep seperti itu? Kalau konsep pernikahan sendiri, insya Allah kita berjalannya karena aku kan orangnya emang sangat penyuka budaya ya, budaya apapun itu. Nah kebetulan Eno orang Minang, aku juga pengen memberikan sentuhan Minang di nikahanku. Tapi karena ternyata aku nikahnya di Jogja, dan aneh aja tiba-tiba di Jogja kita kasih Minang tiba-tiba gitu kan, kecuali di Jakarta yang maksudnya banyak kultur yang masuk gitu kan. Kalau di Jawa kan di Jogja terutama kan ya udah mau nggak mau harus Jawa. Nah karena hal itu aku kayak yaudah gini aja deh, private kita foto pakai baju Minang gimana, karena gue kayak sepengen itu mencoba pakai singkiang yang kata tonton gue ada yang udah pernah pakai, kayak berat banget tapi pas gue pakai kayak magis gitu gitu. Kayak ya, akhirnya aku pengen coba yaudah kita private pakai konsep Minang, pas nikahan kita pakai ada Jawa, jadilah muncullah konsep itu. Oh, nah ini sempat banyak pro kontra loh dari fans sebelah sana tuh yang mengatakan bahwa kamu plagiat Leslar lah, kamu plagiat Atta Halilintar. Nah kamu sendiri sama Eno menanggapinya gimana nih? Oke, itu sumpah awalnya kita menanggapinya itu, jadi 2 jam setelah upload foto Minang itu udah mulai ada tuh komennya, ih kok kayak Atta Aurel, ih kok kayak Lesti Bilar gitu, kayak ada aja ih fix plagiat mereka, fix gitu. Aku mainnya tapi nggak langsung respon, kayak aku bacanya hah apa sih maksudnya gitu loh, kayak bingung, enggak yang langsung update story itu enggak. Jadi sehari setelah upload itu masih bingung, kayak ya udah nggak aku tanggepin lah, ya udah bercandaan lah pasti orang-orang gitu gitu. Nah 2 hari setelahnya gue sudah mulai terasa terganggu ya, terganggunya lebih kayak apa sih maksudnya gitu, bingung. Terus pas setelah tahu oh alah plagiat konsep pernikahan mereka, prewedding mereka, karena kita sama-sama punya konsep Minang. Oh plagiatnya di situ, gila gue langsung yang ketawa jadi kayak ya kok bisa orang emang di suku Minangkabau, suku Padang itu isinya cuma beberapa orang aja kan, enggak gitu. Aku maksudnya pengen ada sisi mengedukasi juga, tapi pengen nyetel juga, tapi nggak pengen yang berat-berat banget. Makanya di caption story aku bilang astoge ngangkak gue gitu, kayak ya ngangkak aja kok ada orang yang masih beranggapan seperti itu. Nah ternyata gue juga gak nyangka kak bakal seramai itu. Ada yang bilang dari fansnya A bilang kak itu bukan fans kami, fansnya B juga kak itu juga bukan fans kami, kita nggak pernah ngomong kayak gitu itu. Oh hei, terus siapa yang komen di IG gue? Nah mereka pinter juga sih, langsung ngehapus komen-komen yang gue plagiat gitu-gitu. Kayak yaudah akhirnya netizen juga banyak yang nggak menemukan komen itu, tapi udah sempet gue capture juga dan makanya
story itu kan gitu. Tapi ya udahlah, kayak bercandaan aja, aku juga gak menganggap hal itu serius, cuman bingung aja gitu kayak orang kok mikir plagiat gara-gara sama-sama Minang gitu. Nah itu sempat juga ada komentar-komentar netizen mungkin yang tidak mengenakan gitu. Tapi Eno pun pasang badan nih buat kamu, gimana tanggapannya? Iya sih, gue tuh sama ini untuk masalah hal konten gitu nggak pernah sama sekali janjian. Jadi misal karena gue rasa sama suatu hal, ya gue nggak minta izin ke dia atau gimana ya. Tapi karena itu hal yang nggak yang besar dan hal yang lucu-lucuan dan juga hal yang bukan serius, itu gue update tanpa minta tau Eno apa gimana. Dan gue pun juga nggak tahu apa yang diupdate sama Eno. Gue udah tahu udah baca TL, ditanya Eno update kayak gitu. Oke juga cowok kayak oke gitu, jadi juga kaget juga gitu. Tapi aku juga bilang sama Eno sih udah yuk cukup, gak usah berlebihan, kayak gak usah juga ngasih panggung untuk orang-orang yang mungkin ya maksudnya kita kasih edukasi lah bahwa nggak semua orang yang menirukan konsep Mina itu plagiat gitu. Cukup sampai situ aja edukasinya, jangan terlalu berlebihan, melebar juga jangan, jadi sebetulnya aja. Jadi ya udah, sejak kemana udah nggak yang aku bahas gimana kok, kayak ya udah aja pasti orang udah paham. Oke, berarti kamu tinggal hamil berapa sih ini? Tanggal berapa deh Bu? Ngasih tahu. Ya udah, clue-nya abis lebaran Idul Adha atau gimana? Apa sebelum? Pokoknya clue-nya insya Allah di bulan Juli dan setelah lebaran Idul Adha. Mohon doanya. Nah, persiapannya udah berapa persen? Kita persiapan hampir udah 70% sih aku bilang, karena tinggal semua urusan administrasi yang di Jakarta itu udah ready, tinggal dibawa ke Jogja dan tinggal ngurusin yang di aktunya, karena aku belum sempat pulang ke Jogja juga, jadi kayak ya masih 70% lah. Kalau untuk persiapan vendor, dekor segala macam itu semua udah deal semua, tinggal aku last technical meeting, pengen lihat bagaimana perkembangan konsep mereka, reason ke aku udah deal semua, udah oke sebenarnya. Oke sih semuanya. Mu, kamu kan terlihat sama Eno tuh apa ya? Apa sih namanya, orang yang humoris lah dua-duanya gitu. Tapi kalau menjelang pernikahan kan banyak yang bilang katanya adalah permasalahan-permasalahan kecil gitu yang timbul. Nah kamu tuh sempat mengalami itu sampai ada berantem yang serius nggak sih? So far sih masalah itu malah dari aku sama Enonya tuh gak ada Kak. Kita malah lebih sering kayak apa ya kayak gini-gini masalah sosmed kemarin malah ketawa-tawa gitu. Tapi kalau untuk hal-hal seriusnya alhamdulillah sih ya jangan sampai ada lah ya, belum ada. Cuman dulu sempat awal-awal tuh suka ada ya namanya berbeda. Malah aku sama keluarga aku nih yang suka ada stres, masalah biasa lah. Maksudnya kalau keluarga aku kan emang ada jauhnya pakem banget, sedangkan kalau aku tuh masih bisa fleksibel gitu loh Kak. Maksudnya ya udah kita ada Jawa, cuman yang ada beberapa yang nggak perlu pakai juga nggak apa-apa deh gitu. Tapi dari ibu dan keluarga aku yang di Jogja kayak masih mengharuskan hal itu pakai, terus jumlah undangan juga gitu hal lagi gitu malah dikresi di aku sama keluarga aku. Alhamdulillahnya di keluarga Enonya malah fine aja, malah kayak kita aku merasa makin deket aja gitu sama Eno sama itu. Jadi ya itu sih alhamdulillahnya. Udah beberapa hari lagi ya walaupun masih sekitar sebulanan, ada rasa deg-degan nggak sih mau jadi istri orang loh ini? Deg-degannya kemarin pas aku menghadiri nikahan sahabat aku sendiri, kayak terus kebayangin sendiri, oh my god, ntar gue bakal begini, jadi kayak aduh ya Allah, deg-degannya bakal malah mikirin aduh acara aku lancar nggak ya, teman-teman sahabat aku bisa datang nggak ya, soalnya kan aku nikahnya di Jogja gitu, jadi kayak ada rasa deg-degan bahwa ya semoga aja teman-teman aku pada berkenan hadir, karena sedih kan kalau udah jauh di Jogja tapi kayak banyak yang nggak hadir gitu kayak sedih. Itu doang sih deg-degannya. Kalau untuk jadi istri Eno mah kayak sebenarnya aku udah siap dari beberapa tahun yang lalu, cuman ya mungkin Enonya baru siap sekarang, dan ya udah semoga waktu tahun inilah waktu yang tepat. Deg-degan sih pasti bisa lah kita ngulangin. Nah kalau untuk konsep gaunnya itu kan Jawa ya, mungkin ada konsep lain lagi gitu yang nanti akan ada dan hadir di pernikahan kamu? Gak ada sih, kita konsepnya benar-benar Jawa aja untuk pernikahan, karena memang kita nikahnya di Jogja, terus juga kita nggak menyentuh modern itu, nggak, paling dari segi dekor. Kalau dari dekor aku nggak yang Jawa banget, yang harus ada gimana-gimana tuh enggak. Kita dekornya modern, bahkan bisa dibilang semi outdoor, karena kan itu lokasi tuh di halaman rumah aku, jadi kayak ibu tuh kayak stuck apa ya,
gedung ataupun gimana gitu nggak boleh, harus di rumah gitu. Jadi ya itu juga bikin deg-degan, oh my god, halaman rumah gitu. Jadi ya itu tadi makanya aku bisa mungkin ngakalin dari dekor tuh pengen aku bikin semi outdoor juga, jadi kayak semi garden party juga gitu. Oke, sip. Mantap, semoga lancar ya Mu ya. Ini kamu Thank you. nggak ngundang media buat di acara pernikahan kamu? Ted, gue rapi amat kalian undang-undang wedding. Ya sih, gue juga, Ella juga nanya kamu nggak ngundang media apa-apa gitu. Aduh apa sih, enggak lah, maksudnya nanti ya biar nanti kalau ada interview atau apa, nggak apa, kalau kayak gini nggak apa-apa. Tapi kalau harus sampai ngundang, kayak bakal PR juga kan kita di Jogja ya. Maksudnya kita juga mikirin mereka gimana transportasinya dan segala macamnya. Jadi kayak enggak lah, nggak usah. Nanti kalau ada yang datang juga ya nggak apa-apa juga. Cuman ya seadanya gitu, namanya juga di rumah dan di kampung gitu. Aku malah takut menyusahkan para wartawan yang hadir. Berarti setelah menikah akan tinggal di Jogja sementara kah atau fix langsung ke Jakarta, tinggal di Jakarta? Sementara sih untuk pemindahan aku samain untuk hal itu kayaknya di Jogja stay sehari 2 hari karena kan pasti masih ada hal yang harus diuruskan. Maksudnya kayak mungkin ngurusin keadaan rumah yang pasti kan berantakan banget gitu-gitu. Terus juga mungkin masih harus mengevaluasi panitia segala macam, pembubaran panitia. Baru kalau udah selesai semua clear di Jogja, baru kita balik lagi ke Jakarta. Untuk rencana bulan madu di mana nih Mu? Udah ada bayangan belum sih? Asik. Gak kebayang di otak gue harus lunasi WO segera mungkin, belum kebayang honeymoon bakal gimana karena ya menurut gue sama Eno honeymoon tuh kita kan udah ada rumah ya di Bekasi Eno juga, jadi kayak ya sebenarnya honeymoon mah gampang lah, bisa kapan aja di mana aja juga. Kalau udah menikah mau bebas kan, maksudnya nggak ini harus gimana jadi kita malah nggak ada rencana WO, nggak ada rencana honeymoon, kita malah pengennya yuk nikahi biar cepet kelar di kepala pecah di gitu. Jadi fokus kita sekarang kira nasi semua WO-nya dulu baru deh. Tapi setelah menikah ada ini nggak, ada jadwal job syuting lagi nggak sih yang menunggu kamu? Sebenarnya udah ada yang masuk setelah menikah. Cuman itu tadi mesti aku udah bilang sama manajer aku kan untuk bulan Juli kalau bisa nggak usah yang terlalu padat karena kan aku juga harus menyiapkan fisik dan mental aku juga ya pas hari H juga. Aku nggak mau nanti pas hari H kelihatan lesu, capek gitu juga sih. Jadi aku pun udah bilang sama manajer aku juga H plus minggu deh kayaknya udah ready buat kerja lagi, nggak apa-apa H plus minggu gitu. Tapi sebelum itu ya itu aku masih pengen menyelesaikan pernikahan itu. Oke. Mau ini lokasi wawancara di kawasan apa Mu? Buat di naskah? Oh ini di jalan ke